Siapa yang disyahadat rahasia penyaksian hakikat diri dan ketuhanan menurut ilmu makrifat, sesungguhnya syahadat bukan hanya sebatas ucapan lisan yang mengalir begitu saja, melainkan merupakan penyaksian batin yang mendalam, penyerahan seutuhnya jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Agung, yang tidak tergambar oleh akal dan tidak tersentuh oleh panca indera, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Syahadat pada hakikatnya bukan hanya sekedar menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan pengakuan terdalam bahwa tiada yang wujud selain Allah, tiada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah, dan segala sesuatu adalah manifestasi tajalinya sebagaimana diungkap dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang berarti dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dalam surah Al-Hadid ayat keempat, menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap detak napas hambanya. Syahadat itu pada zahirnya memang pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, tetapi pada batinnya dan ma'rifatnya, ia adalah lenyapnya diri dalam keagungan Allah, fana dalam zat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Qudsi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, yang dalam bahasa Arab disebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka, sesungguhnya yang disyahadati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyaksikan adalah Allah juga, karena pada hakikatnya tiada wujud bagi selain Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, yang berarti segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, mempertegas bahwa selain Allah adalah fana, tidak kekal, dan hanya Allah yang memiliki wujud hakiki. Ketika seseorang bersyahadat, pada hakikat tertinggi dalam makrifat, yang bersyahadat adalah Allah yang bersyahadat untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian dengan tetap tegak menjalankan keadilan, menandakan bahwa syahadat adalah penyaksian Allah atas dirinya sendiri, bukan sekedar pengakuan manusia belaka. Dalam konteks ma'rifat, setiap hamba yang sampai pada tahap fana fillah akan melebur dalam keesaan Allah. Tiada lagi penglihatan kecuali penglihatan Allah, tiada lagi pendengaran kecuali pendengaran Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, menunjukkan kesatuan mutlak antara hamba dengan Tuhannya pada martabat tertinggi. Dalam ma'rifat, syahadat juga berarti musyahadah, yakni penyaksian langsung dengan hati yang jernih, yang bebas dari hijab atau tirai keakuan, sehingga sang hamba mampu melihat bahwa tiada sesuatu pun selain Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 93. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya, maka kamu akan mengetahuinya, yang berarti bahwa Allah sendiri yang menyingkap hijab itu kepada hambanya yang benar-benar ikhlas. Pengakuan Muhammad Rasulullah pada hakikatnya adalah pengakuan bahwa segala sifat kemakhlukan, kesempurnaan akhlak, dan sifat kesaksian rahmat semesta alam telah melekat pada Nur Muhammad yang merupakan asal segala ciptaan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, laulaka ma khalaqtul aflaka, yang artinya, sekiranya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Menandakan bahwa hakikat Muhammad adalah cahaya pertama, cikal bakal seluruh keberadaan, dan pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, yang disyahadat itu hakikatnya adalah Allah sebagai satu-satunya wujud mutlak, dan Rasulullah sebagai manifestasi kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam alam kasat. Dalam ranah marifat, syahadat tidak cukup hanya diucapkan, melainkan dihayati hingga menembus lapisan-lapisan keegoan dan keberadaan lahiriah, mencapai hakikat kehambaan mutlak yang total, sehingga sang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang memiliki, tetapi semata-mata sebagai sarana tajali,
atau perwujudan sifat-sifat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum," yang berarti, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, menegaskan adanya ikatan cinta yang mendalam dan saling mengenal antara hamba dan Tuhan. Inilah sebabnya, dalam tradisi tasawuf dan ilmu ma'rifat, syahadat seringkali tidak hanya dilafazkan, tetapi dimasuki dengan latihan batin mendalam seperti zikir nafas, fana, baqa, serta muraqabah dan musyahadah, di mana sang hamba melebur dalam kesatuan wujud, wahdatul wujud, dan menyadari bahwa segala gerak, diam, ucapan, serta lintasan hati adalah milik dan gerak Allah semata, sehingga tercapai makam tertinggi dalam perjalanan ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan para sahabat untuk memurnikan syahadat bukan hanya di lisan, tetapi dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, dalam setiap denyut nadi, sehingga ketika hamba sampai pada sakaratul maut, yang keluar dari lisannya adalah La ilaha illallah dengan kesadaran penuh, yang merupakan jaminan kebahagiaan abadi di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang akhir perkataannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam ilmu ma'rifat, mengenal siapa yang disyahadat berarti memahami bahwa Allah adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan. Muhammad adalah pintu rahmat dan cermin kesempurnaan sifat Allah, serta diri kita hanyalah wadah bagi cahaya ilahi yang harus senantiasa dibersihkan dari kegelapan nafsu. Dengan demikian, syahadat bukan sekadar syarat masuk Islam, melainkan merupakan gerbang utama menuju tauhid hakiki, jalan menuju ma'rifatullah, tempat lenyapnya semua wujud selain Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, menegaskan bahwa jalan menuju penyaksian hakikat Allah penuh perjuangan batin yang berat. Oleh karena itu, marilah kita memahami dan menghayati syahadat dengan kesadaran ma'rifat, tidak sekadar lisan, tetapi diresapi dengan sepenuh hati, dijadikan nafas dalam setiap detik kehidupan, hingga kelak kita wafat dalam keadaan mengenal Allah, menyaksikannya tanpa hijab, dan kembali ke asal mula wujud sejati, yakni Allah yang Maha Esa. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 101 hingga 110, bahwa semua makhluk hanyalah sarana menuju Allah, dan pada akhirnya semua akan kembali kepadanya. Dan pada saat itu, kita akan benar-benar memahami siapa yang disyahadat, siapa yang menyaksikan, dan siapa yang disaksikan, yakni tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa syahadat bukan sekedar pintu masuk ke dalam agama Islam secara lahiriah, melainkan inti tauhid yang merupakan rahasia ma'rifatullah. Jika kita bertanya, siapakah yang bersyahadat? Maka pada permukaan syariat, jawabannya adalah manusia yang mengucapkannya dengan lisan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Maka jelas bahwa dari sisi syariat, yang bersyahadat adalah manusia, dan ia menjadi tanda keislamannya secara lahiriah. Namun, ketika dipandang dengan mata ma'rifat, ternyata rahasia yang lebih dalam terbuka, bahwa yang bersyahadat bukanlah diri manusia yang terbatas ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bersyahadat atas dirinya, malaikat yang turut menyaksikan, dan para ulama yang diberi cahaya ilmu. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia, begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka, yang pertama kali bersyahadat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para malaikat, kemudian para ulama yang diberi anugerah cahaya ma'rifat.
Dengan ini, kita memahami bahwa manusia bersyahadat sebenarnya adalah mengikuti kesaksian Allah, mengulang pengakuan Allah atas dirinya sendiri, dan bukan bersaksi dengan kekuatan dirinya sendiri. Syahadat juga memiliki dua kalimat besar yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kalimat tauhid dan kalimat risalah. Kalimat pertama adalah La ilaha illallah, yang menafikan segala bentuk keberadaan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang ada. Kalimat kedua adalah Muhammad Rasulullah, yang menetapkan bahwa jalan untuk mengenal Allah adalah melalui Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah cermin kesempurnaan, pembawa risalah, dan pintu menuju ma'rifatullah. Barang siapa hanya mengucapkan La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, maka ia belum sempurna, karena ia menafikan tanpa mengenal pintu pembuktian. Sebaliknya, jika hanya mengakui Muhammad Rasulullah tanpa La ilaha illallah, maka ia terjebak dalam penyembahan kepada makhluk. Maka, kesempurnaan syahadat adalah dengan menggabungkan keduanya. Karena dalam hakikatnya, La ilaha illallah adalah zat dan Muhammad Rasulullah adalah sifat, cermin dan tajalli zat itu dalam bentuk nyata. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia masuk surga. Namun para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ikhlas di sini bukan hanya di lisan, melainkan di hati, dengan penyaksian batin yang sejati. Syahadat bukan hanya suara, tetapi cahaya yang menyinari hati, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Maka syahadat adalah cahaya dalam hati, bukan sekedar suara di mulut. Dalam ilmu makrifat, ada martabat syahadat yang lebih tinggi yang disebut musyahadah, yaitu penyaksian langsung dengan hati. Di sini, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai yang menyaksikan, tetapi ia sadar bahwa hakikatnya Allah yang menyaksikan atas dirinya. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka jelaslah bahwa pada maqam musyahadah, yang mendengar adalah Allah, yang melihat adalah Allah, dan yang bersyahadat pun hakikatnya adalah Allah atas dirinya sendiri. Rahasia ini semakin jelas dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Artinya, yang wujud hanyalah Allah. Maka ketika seseorang bersyahadat, ia sebenarnya lenyap dalam keakuan, dan yang benar-benar bersyahadat adalah Allah yang menyatakan tentang dirinya. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan siapa yang disyahadat adalah yang disyahadat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyaksikan adalah Allah sendiri, dan manusia hanyalah cermin tempat tajalli syahadat itu ditampakkan. Adapun pengakuan Muhammad Rasulullah adalah rahasia besar yang membuka jalan menuju Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan kamil, manusia sempurna yang di dalam dirinya Allah menampakkan seluruh sifat kesempurnaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka syahadat kepada Muhammad Rasulullah adalah syahadat bahwa jalan menuju Allah hanyalah melalui teladan, ajaran, dan cahaya Rasulullah. Dalam pandangan makrifat, Muhammad Rasulullah bukan hanya pribadi sejarah,
tetapi juga hakikat Nur Muhammad, cahaya pertama ciptaan Allah, sebagaimana hadis yang menyebut awalu ma khalaqallahu nuri, yang artinya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku, Nur Muhammad. Maka yang kita syahadatkan adalah cahaya yang menjadi asal segala makhluk dan rahasia penghubung antara Allah dengan ciptaannya. Dengan demikian, syahadat adalah pertemuan tiga hal. Pertama, penyaksian Allah atas dirinya. Kedua, penyaksian Rasulullah sebagai manifestasi sifat-sifat Allah. Dan ketiga, penyaksian hamba dengan hati yang fana fi Allah. Siapa yang bersyahadat dengan lisan, ia masuk Islam. Siapa yang bersyahadat dengan hati, ia masuk iman. Siapa yang bersyahadat dengan penyaksian hakikat, ia masuk ma'rifat. Maka syahadat adalah gerbang segala makom, awal dari segala perjalanan, dan puncak dari segala kesempurnaan. Dalam pandangan syariat, syahadat adalah rukun pertama dalam Islam, pintu masuk untuk menjadi seorang Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Dari sisi lahiriah, yang bersyahadat adalah manusia dengan lisannya, maka seorang manusia menjadi Muslim dengan kalimat syahadat, tetapi makna ini baru lapisan luar. Dalam tarikat, syahadat bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan latihan jiwa untuk menghadirkan syahadat dalam setiap tarikan nafas. Ulama tarikat mengajarkan zikir nafas. Ketika menarik nafas, hati menyebut la ilaha. Dan ketika menghembuskan nafas, hati menyebut illallah. Zikir ini menanamkan kesadaran bahwa tiada sesuatu pun yang hidup dalam diri kecuali Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Maka jelas bahwa syahadat bukan hanya sekali, melainkan terus-menerus diperbaharui, agar hati senantiasa hidup dalam tauhid. Dalam hakikat, syahadat bukan hanya pengulangan lafaz, melainkan lenyapnya segala sesuatu selain Allah dari pandangan hati. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh makna, maka lenyaplah segala tuhan-tuhan palsu dalam dirinya. Hawa nafsu, cinta dunia, ria, ujub, dan segala bentuk keakuan. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, "Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Maka hakikat syahadat adalah penafian semua Tuhan selain Allah, baik berupa berhala lahiriah maupun berhala batiniah. Dengan demikian, orang yang hakikat syahadatnya tegak tidak lagi tunduk kepada selain Allah, melainkan hanya kepadanya. Adapun dalam ma'rifat, syahadat adalah musyahadah, penyaksian langsung bahwa tiada yang wujud selain Allah. Pada maqam ini, hamba melihat dengan mata batin bahwa segala sesuatu yang nampak adalah tajalli Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah." Maka syahadat ma'rifat adalah cinta murni kepada Allah, sehingga lenyap segala sesuatu selain Dia dari hati hamba. Jika ditanyakan lagi, siapa yang bersyahadat? Maka pada tingkat syariat jawabannya adalah manusia dengan lisannya. Pada tingkat tarikat, yang bersyahadat adalah hati dengan zikirnya. Pada tingkat hakikat, yang bersyahadat adalah ruh dengan penyaksiannya. Pada tingkat ma'rifat, yang bersyahadat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena hakikatnya tiada yang ada kecuali Dia. Inilah rahasia firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18 yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah bersaksi atas dirinya, malaikat dan orang berilmu pun bersaksi. Maka syahadat sejati adalah Allah yang menatakan Allah, Allah yang menyaksikan Allah, dan Allah yang disaksikan. Makna ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.
Hadis ini meskipun diperdebatkan sanadnya, maknanya diakui oleh ulama tasawuf. Maksudnya, siapa yang benar-benar menyadari bahwa dirinya fana, tiada, hanyalah bayangan, maka ia akan mengenal bahwa yang hakiki hanyalah Allah. Ketika ia bersyahadat, ia tidak lagi merasa dirinya yang bersahadat, melainkan Allah yang menyatakan atas dirinya. Penyaksian kepada Muhammad Rasulullah juga memiliki tingkatan. Pada syariat, ia adalah pengakuan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir. Pada tarekat, ia adalah pengakuan bahwa akhlak Rasulullah adalah teladan untuk mencapai Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya, pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu. Pada hakikat, ia adalah penyaksian bahwa Rasulullah adalah cermin kesempurnaan sifat-sifat Allah. Pada ma'rifat, ia adalah pengakuan terhadap Nur Muhammad sebagai asal mula ciptaan, sebagai pintu yang menghubungkan Allah dengan seluruh makhluk. Maka, siapa yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, hakikatnya telah membuka pintu rahmat Allah. Syahadat juga memiliki rahasia hubungan dengan kehidupan dan kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya, orang yang hidup dengan syahadat, hatinya penuh tauhid, akan mati dalam tauhid dan dibangkitkan dalam tauhid. Maka syahadat adalah bekal hidup sekaligus bekal mati. Lebih dalam lagi, syahadat adalah amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Amanah itu menurut banyak ulama tafsir adalah syahadat, iman dan tauhid. Maka sesungguhnya yang memikul syahadat adalah ruh manusia, bukan sekedar lisannya. Maka kesimpulannya, siapa yang disyahadat, pada hakikat tertinggi, yang disyahadat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyaksikan adalah Allah, yang bersyahadat pun Allah, karena tiada wujud selain Dia. Manusia hanya menjadi cermin tempat cahaya syahadat itu memantul, dan ketika seorang hamba telah mencapai makam ini, maka ia telah mencapai puncak marifatullah, di mana ia tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat Allah semata. Syahadatul awal adalah syahadat fitrah, penyaksian pertama kali yang dilakukan oleh ruh manusia sebelum ia lahir ke dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Inilah syahadat pertama yang dilakukan ruh setiap manusia sebelum diturunkan ke dunia. Pada martabat ini, yang bersyahadat adalah ruh manusia, namun hakikatnya Allah sendiri yang menjadikan mereka bersyahadat. Ia adalah perjanjian azali atau mithaq yang mengikat seluruh anak Adam hingga akhir zaman. Maka syahadat bukanlah hal baru ketika seseorang masuk Islam, melainkan ia hanyalah pengulangan dari syahadat yang telah diikrarkan oleh ruh sejak alam arwah. Syahadatul kalimat adalah syahadat yang diucapkan oleh lisan di dunia. Ia adalah syarat sah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram darah dan hartanya." Pada tingkat ini, yang bersyahadat adalah manusia secara zahir dengan lisannya, dan syahadat inilah yang menjadi pintu bagi seseorang masuk dalam barisan umat Islam. Namun, syahadatul kalimat ini tidak cukup jika berhenti pada lisan saja, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, kami telah masuk Islam karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Maka jelaslah, syahadat dengan lisan adalah awal, tetapi belum sempurna tanpa masuknya cahaya iman ke dalam hati.
Syahadatul haqiqah adalah penyaksian dengan hati yang telah mengenal Allah, bukan hanya mengaku dengan lisan. Pada makam ini, hamba menyaksikan dengan mata batinnya bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Artinya, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Syahadatul hakikah terjadi ketika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya bukan pemilik wujud, melainkan hanya tempat pancaran sifat-sifat Allah. Inilah makam fana, lenyapnya keakuan. Maka siapakah yang bersyahadat pada tingkat ini? Hamba sudah tidak lagi melihat dirinya, ia hanya melihat Allah yang menyaksikan atas dirinya sendiri. Pada tingkat inilah makna hadis qudsi menjadi nyata. Apabila aku mencintai seorang hambaku, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, dan aku menjadi kakinya. Maka hakikat syahadat adalah Allah yang bersyahadat untuk Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahadatul musyahadah. Ini adalah syahadat pada martabat ma'rifatullah yang tertinggi. Pada tahap ini, hamba bukan hanya mengaku dengan lisan dan hati, namun benar-benar menyaksikan dengan mata batinnya bahwa tiada wujud selain Allah. Ia adalah makam baqa billah, setelah fana, di mana seorang hamba hidup dalam kesadaran penuh bahwa seluruh gerak, diam, nafas, hidup dan mati hanyalah milik Allah semata. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum," artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Menandakan musyahadah timbal balik, hamba menyaksikan Allah, dan Allah pun menyaksikan hambanya. Pada makam ini, syahadat bukan lagi kalimat, melainkan keadaan. Hamba itu sendiri menjadi syahadat hidup. Setiap gerak dan diamnya adalah bukti tiada Tuhan selain Allah. Maka kita dapat simpulkan bahwa syahadat itu memiliki 4 martabat. 1. Syahadatul awal di alam arwah, di mana semua ruh bersaksi kepada Allah. 2. Syahadatul kalimat di dunia, di mana lisan mengakuinya. 3. Syahadatul hakikah di hati, di mana ruh menyaksikan keesaan Allah. 4. Syahadatul musyahadah dalam ma'rifat, di mana Allah menyaksikan Allah melalui hambanya. Maka jika kita kembali pada pertanyaan awal, siapa yang disyahadat, maka jawabannya menjadi semakin jelas. Pada syariat, manusia bersyahadat dengan lisannya. Pada tarikat, hati bersyahadat dengan zikirnya. Pada hakikat, ruh bersyahadat dengan penyaksiannya. Pada makrifat, Allah yang bersyahadat untuk Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 18. Maka syahadat bukan hanya pintu masuk Islam, tetapi perjalanan ruhani menuju ma'rifatullah. Ia adalah ikrar abadi yang dimulai di alam arwah, diulang di dunia dengan lisan, diteguhkan dalam hati dengan iman, dan disempurnakan dalam makrifat dengan penyaksian sejati. Wahai saudaraku, renungkanlah. Barang siapa mengucapkan syahadat dengan lisan tetapi hatinya lalai, ia hanya muslim dalam nama. Barang siapa mengucapkannya dengan hati, ia menjadi mukmin sejati. Barang siapa mengucapkannya dengan penyaksian hakikat, ia menjadi arif billah, orang yang mengenal Allah. Dan barang siapa mengucapkannya dengan musyahadah, ia lenyap dalam keesaan Allah, menjadi saksi hidup, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesempurnaan syahadat dalam cahaya ma'rifatullah. Maka apabila seorang hamba telah memahami dengan sebenar-benarnya makna syahadat, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka ia akan masuk ke dalam rahasia keimanan yang paling dalam. Syahadat bukan hanya diucapkan dengan lisan semata, bukan hanya lafaz yang keluar dari mulut tanpa makna, melainkan ia adalah pengakuan hati, penyaksian ruh, dan penerimaan seluruh anggota tubuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Muhammad ayat ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Artinya,
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ayat ini menegaskan bahwa syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus berlandaskan ilmu dan keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Maka jelaslah bahwa inti dari syahadat adalah pengetahuan dan keyakinan yang hadir dalam hati, bukan sekedar ucapan tanpa makna. Namun pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan akal, melainkan pengetahuan hati yang dipenuhi cahaya ma'rifat. Orang yang benar-benar bersyahadat adalah orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya hatinya, menyadari bahwa semua wujud hanyalah bayangan dari wujudnya, semua kekuatan hanyalah pinjaman dari kekuatannya, dan semua kehidupan hanyalah hembusan dari kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk syurga. Ikhlas dalam syahadat berarti tidak ada lagi yang bersemayam dalam hati selain Allah, tidak ada lagi kebergantungan kepada selainnya, tidak ada lagi penghambaan kepada makhluk, harta, pangkat, ataupun diri sendiri. Dalam pandangan ma'rifatullah, syahadat adalah pintu segala amal, akar dari segala ibadah, dan fondasi dari segala maqam ruhani. Jika syahadat seorang hamba hanya berhenti pada lisan, maka ia bagaikan pohon tanpa akar yang akan mudah tumbang diterpa angin. Namun, apabila syahadatnya masuk ke dalam hati, meresap ke dalam ruh, dan membimbing seluruh amal perbuatannya, maka ia bagaikan pohon yang akarnya menghujam kuat ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit? Kalimat tayyibah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah. Maka siapa yang bersyahadat sejati adalah orang yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik sesuatu, karena yang memiliki hanyalah Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku hakiki, karena pelaku sejati hanyalah Allah. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai hidup dengan dirinya sendiri, karena kehidupan sejati hanyalah Allah yang maha hidup. Ia tidak lagi memiliki penglihatan selain Allah, karena ia sadar bahwa mata hanyalah alat, sedangkan yang melihat adalah Allah. Begitu pula telinga hanyalah alat, sedangkan yang mendengar adalah Allah. Lidah hanyalah alat, sedangkan yang berbicara adalah Allah. Kaki hanyalah alat, sedangkan yang melangkah adalah Allah. Tangan hanyalah alat, sedangkan yang berbuat adalah Allah. Inilah syahadat hakiki dalam pandangan ma'rifatullah. Maka orang yang benar-benar bersyahadat adalah orang yang hidupnya terikat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak akan berani mendahulukan hawa nafsunya di atas perintah Allah. Ia tidak akan berani mengutamakan dunia di atas keridhaan Allah. Ia tidak akan berani mengutamakan cinta kepada makhluk di atas cinta kepada Allah. Sebab dalam syahadat ia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas dicinta secara mutlak, tidak ada yang pantas ditakuti secara mutlak, tidak ada yang pantas diharapkan secara mutlak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam persaksian kedua, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ia telah bersaksi bahwa dirinya harus tunduk pada syariat dan sunnah Rasulullah. Barang siapa mengaku mencintai Allah, maka ia harus membuktikannya dengan mengikuti Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka syahadat kedua adalah bukti nyata cinta kepada Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah.
Kesempurnaan syahadat dalam ma'rifatullah adalah ketika seorang hamba benar-benar lenyap dalam keesaan Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hanya melihat dirinya sebagai bayangan dari cahaya Allah. Ia tidak lagi memiliki rasa memiliki, sebab pemilik sejati hanyalah Allah. Ia tidak lagi memiliki rasa kuasa, sebab penguasa sejati hanyalah Allah. Ia tidak lagi memiliki rasa ada, sebab yang ada hanyalah Allah. Dan dalam makom tertinggi ini, seorang hamba akan menyadari makna hadits qudsi yang berbunyi, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan demikian, siapa yang bersyahadat sejati adalah ia yang hidup dalam limpahan cahaya ma'rifatullah. Ia tidak lagi melihat dirinya selain dalam penghambaan total kepada Allah. Ia tidak lagi melihat kehidupannya selain sebagai amanah dari Allah. Ia tidak lagi melihat dunianya selain sebagai ladang menuju Allah. Dan ia tidak lagi melihat akhiratnya selain sebagai pertemuan dengan Allah. Inilah puncak makna syahadat, persaksian yang lahir dari hati yang fana dalam cinta Allah dan baqa dengan ridha Allah. Maka apabila kita menelusuri lebih dalam tentang siapakah yang sebenarnya di syahadat, maka kita akan menemukan bahwa hakikat syahadat bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lidah, melainkan sebuah kesaksian yang dilakukan oleh seluruh wujud manusia, baik jasad, ruh, hati, maupun sir atau rahasia batin terdalam. Syahadat adalah ikrar janji antara hamba dengan Tuhannya, bukan hanya sejak manusia lahir ke dunia, melainkan sejak ruh diciptakan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 28. "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.'" Ayat ini menegaskan bahwa syahadat pertama bukanlah terjadi di dunia, melainkan terjadi di alam arwah ketika seluruh ruh manusia masih berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syahadat hakiki yang menjadi dasar mengapa di dunia ini manusia diwajibkan mengucapkan kembali syahadat dengan lisan, agar sesuai dengan perjanjian azali yang telah diikrarkan. Oleh karena itu, siapa yang bersyahadat sebenarnya adalah ruh manusia, bukan sekedar jasadnya. Akan tetapi, di dunia ini syahadat harus diwujudkan melalui ucapan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, sehingga syahadat menjadi utuh dalam diri manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga." Hadis ini tidak hanya menekankan pada ucapan lidah, tetapi ikhlas yang berarti kesaksian hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Oleh sebab itu, hakikat orang yang bersyahadat adalah ia yang menyaksikan dengan ruhnya di alam azali, mengucapkan dengan lisannya di dunia, membenarkan dengan hatinya, dan membuktikan dengan amalnya, sehingga seluruh unsur dalam dirinya bersatu dalam kesaksian tauhid. Syahadat bukan hanya kalimat formal masuk Islam, melainkan pintu menuju ma'rifatullah, karena dengan syahadat, seseorang menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyampai risalah terakhir yang menjadi saksi bagi umat manusia. Maka, ketika kita bertanya siapa yang bersyahadat, jawabannya adalah seluruh manusia telah bersyahadat di hadapan Allah sejak sebelum lahir. Akan tetapi, hanya sebagian yang mengingat dan menepati janjinya. Orang yang lalai dan berpaling berarti ia mengingkari syahadat azali itu. Oleh karena itu, para arif billah menegaskan bahwa syahadat yang sejati adalah syahadat yang disertai penyaksian, bukan sekedar pengucapan.
Sebab lidah bisa berbohong, tetapi ruh tidak pernah berdusta di hadapan Allah. Hakikat syahadat adalah kesaksian ruh, pengakuan hati, pembenaran akal, pengucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Semua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan inilah yang menjadikan seorang hamba benar-benar muslim sejati, mukmin sejati, dan muhsin sejati. Maka ketika kita menyelami lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya disyahadat, maka kita harus menyingkap rahasia ma'rifat, bahwa yang bersyahadat bukanlah sekadar lidah yang mengucapkan, bukan pula sekadar telinga yang mendengar, dan bukan pula sekadar hati jasmani yang merasa. Tetapi yang bersyahadat adalah ruh sejati yang sejak azalinya telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam arwah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini. Maka syahadat pertama sudah pernah diikrarkan oleh ruh setiap insan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia turun ke dunia. Dan karena itu syahadat di dunia bukanlah hal yang baru, melainkan perbaharuan janji dan penegasan kembali akan ikrar azali. Oleh sebab itu, siapa yang bersyahadat sejati adalah ruh yang telah menyaksikan Allah, bukan sekadar lisan yang melafazkan, bukan sekadar akal yang mengerti, tetapi ruh yang sadar dan tunduk dalam pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhulal jannah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa syahadat harus lahir dari hati yang ikhlas, dari kesadaran rohani yang sejati, bukan hanya dari ucapan lahiriah semata. Dalam ma'rifatullah, ucapan syahadat itu menjadi pintu masuk menuju penyaksian hakikat, sehingga yang benar-benar bersyahadat adalah yang menyaksikan Allah dengan cahaya hati. Karena tanpa penyaksian, maka syahadat hanya tinggal lafaz tanpa isi. Maka makna siapa yang bersyahadat adalah mereka yang telah disaksikan oleh Allah, mereka yang telah bersaksi di alam arwah, mereka yang dalam hidupnya menghidupkan syahadat dalam setiap amal, dan mereka yang menutup hidupnya dengan kalimat syahadat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Oleh karena itu, syahadat tidak bisa hanya dipahami sebagai kewajiban formal atau ritual semata, tetapi hakikatnya adalah penyaksian ruh kepada Rabbul Izzah, dan hanya mereka yang ruhnya hidup dengan zikir, iman, dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya yang benar-benar dapat dikatakan bersyahadat. Maka rahasia siapa yang bersyahadat itu pada akhirnya kembali kepada siapa yang mengenal Allah, siapa yang menyaksikan Allah, siapa yang benar-benar mengesahkan Allah dengan seluruh dirinya, baik lahir maupun batin, dan itulah hakikat insan kamil yang menjadikan syahadat sebagai nafas, gerak, dan kesadaran abadi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat syahadat sebagai penyaksian rohani yang kekal. Maka sesungguhnya orang yang bersyahadat itu bukan hanya sekedar melafalkan dua kalimat yang indah di lisan, tetapi hakikatnya adalah meneguhkan ikatan janji ruh yang pernah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh, sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam lengah terhadap ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini menjelaskan bahwa syahadat bukanlah dimulai ketika lidah mengucapkan, tetapi jauh sebelumnya ruh telah menyatakan kesaksiannya di hadapan Allah. Inilah yang disebut sebagai janji azali, janji yang tak terhapus oleh waktu, dan hanya mereka yang kembali menghidupkan kesaksian itu dalam hidup di dunia yang benar-benar mengerti makna syahadat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Kata kunci dalam hadis ini adalah ikhlas dari hatinya, karena sesungguhnya lisan bisa berdusta, tubuh bisa berpura-pura, tetapi hati tidak akan bisa menyembunyikan hakikatnya. Maka orang yang bersyahadat sesungguhnya adalah orang yang hatinya tunduk, ruhnya patuh, dan jiwanya berserah hanya kepada Allah. Syahadat adalah inti dari segala ibadah. Ia adalah pintu tauhid dan ia adalah mahkota dari iman. Barang siapa bersyahadat dengan sebenar-benarnya, ia telah membebaskan dirinya dari segala bentuk penyembahan selain Allah, baik yang tampak dalam bentuk berhala maupun yang tersembunyi dalam bentuk nafsu, cinta dunia, dan rasa ego diri. Inilah mengapa Allah berfirman, "Barang siapa mengingkari togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 256. Togut dalam ayat ini mencakup segala sesuatu selain Allah yang dijadikan sandaran, tempat bergantung atau tempat tunduk hati. Maka orang yang benar-benar bersyahadat tidak lagi bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ia berpegang teguh pada tali Allah, yaitu kalimat syahadat yang mengikat seluruh kehidupan menuju keabadian bersamanya. Dalam pandangan ilmu ma'rifat, syahadat adalah penyaksian batin bahwa tiada yang wujud dengan sendirinya kecuali Allah. Adapun segala yang selainnya hanyalah bayangan dari cahaya wujudnya. Maka ketika seseorang bersyahadat, hakikat yang disaksikan bukan hanya pengakuan dengan lisan, tetapi penyaksian dengan mata hati bahwa segala gerak, diam, hidup, mati, rezeki, nafas, dan takdir semuanya berasal dari Allah. Inilah makna dari kalimat La ilaha illallah, yaitu tiada daya, tiada upaya, tiada tujuan, tiada arah, tiada kekuatan, dan tiada penyembahan selain hanya kepada Allah. Sedangkan kalimat Muhammadur Rasulullah adalah penyempurna dari penyaksian itu, karena melalui Rasulullah SAW lah manusia bisa mengenal Allah. Rasulullah adalah cermin jernih yang memantulkan cahaya ketuhanan. Beliau adalah bukti nyata kasih sayang Allah kepada semesta. Maka orang yang bersyahadat berarti juga bersaksi bahwa jalannya menuju Allah tidak akan sampai kecuali melalui bimbingan Rasulullah. Allah berfirman, "Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Surat An-Nisa ayat 80. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan siapa yang bersyahadat adalah mereka yang benar-benar menyaksikan dengan mata hati akan ketiadaan dirinya di hadapan Allah. Mereka tidak hanya menyebut dengan lisan, tetapi meniadakan segala sesuatu yang selain Allah di dalam dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya, matinya, cintanya, dan amalnya hanya untuk Allah. Inilah sebagaimana firman Allah, "Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Maka hakikat bersyahadat adalah meneguhkan tauhid dalam setiap helanan nafas, dalam setiap getaran jiwa, dan dalam setiap langkah kehidupan. Orang yang bersyahadat dengan sebenar-benarnya adalah mereka yang tidak pernah lagi memisahkan Allah dari hidupnya, karena seluruh alam semesta baginya adalah tanda yang menunjukkan keberadaan Allah. Dengan demikian, orang yang benar-benar bersyahadat adalah orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Namun perlu dipahami, tidak semua yang mengucapkan syahadat dengan lisan akan selamat, karena banyak yang sekedar mengucapkannya sebagai formalitas, padahal hatinya berpaling kepada selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa yang dilihat Allah bukanlah semata-mata ucapan di bibir, tetapi cahaya iman yang menetap di hati.
Maka syahadat yang benar adalah syahadat yang menghidupkan hati, menundukkan ego, membersihkan jiwa, dan mengikat seluruh amal dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesempurnaan syahadat dalam cahaya ma'rifatullah. Maka, setelah panjang pembahasan tentang hakikat syahadat, kita perlu memahami bahwa bersyahadat bukanlah sekadar ucapan dua kalimat yang terlafazkan di lisan, melainkan merupakan kesaksian terdalam hati yang memancar dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan ruh manusia sejak pertama kali ia ditiupkan ke dalam jasad. Karena pada hakikatnya, orang yang bersyahadat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya melalui cermin hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersaksi atas keesaannya. Lalu malaikat yang suci dari dosa bersaksi pula. Kemudian manusia yang berilmu yang hatinya diterangi cahaya iman pun turut bersaksi. Maka, kesaksian syahadat bukanlah bermula dari manusia, melainkan manusia hanyalah tempat tampaknya cahaya penyaksian itu, sehingga siapa yang sebenarnya bersyahadat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan hamba-hambanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Uthman bin Affan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Maka syarat syahadat bukan hanya mengucapkan, tetapi mengetahui, mengenal, meyakini, serta menyaksikan dengan sebenar-benar penyaksian. Sebab jika hanya ucapan tanpa makna, maka ia ibarat tubuh tanpa ruh, lidahnya bersuara tetapi hatinya kosong, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang lahirnya sejalan dengan batinnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan tidak pula harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Maka hakikat syahadat adalah keadaan hati yang tunduk, ikhlas, serta menyatu dalam cahaya tauhid, bukan sekadar pengakuan lisan yang hampa. Dan bila kita bertanya siapa yang bersyahadat, maka jawabannya adalah ruh yang hidup oleh tiupan ilahi, karena ruh itu berasal dari perintah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku, maka ruh yang berasal dari perintah Allah tidak dapat berdusta. Ruh itulah yang bersaksi dengan sebenar-benar kesaksian. Ruh itulah yang pertama kali mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadh rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kami bersaksi. Maka itulah syahadat pertama, syahadat azali, yang terucap sebelum manusia mengenal dunia, sebelum ia mengenal ayah dan ibunya, sebelum ia mengenal kata dan suara, bahkan sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Syahadat itu adalah ikrar ruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kesaksian sejati yang akan dipertanyakan kembali di akhirat kelak. Sehingga siapa yang bersyahadat bukanlah jasad, bukan pula lisan, melainkan ruh yang menyaksikan dan hati yang membenarkan, sedang jasad dan lisan hanyalah sarana untuk menampakkannya. Dan oleh sebab itu, orang-orang arif billah berkata bahwa syahadat yang hakiki bukan sekadar ucapan, tetapi penyaksian ruhani, bukan sekadar kalimat tetapi cahaya yang membakar segala sekutu dalam hati, sehingga tidak tersisa dalam batin kecuali Allah semata,
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surga. Maka jelaslah bahwa syahadat yang benar adalah syahadat hati yang dihidupkan dengan cahaya ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu lahir dari penyaksian hakikat bahwa tiada sesuatu pun yang wujud, melainkan karena Allah yang mewujudkannya. Tiada daya dan upaya kecuali dengannya. Tiada kekuasaan kecuali miliknya. Tiada hidup kecuali dengan ruh yang ia tiupkan. Tiada cinta kecuali cinta yang berasal dari kasih sayangnya. Tiada cahaya kecuali cahaya yang terpancar dari nurnya. Dan dengan demikian, orang yang benar-benar bersyahadat adalah Allah yang menyatakan keesaannya, malaikat yang suci yang menyaksikannya, ruh manusia yang pernah berjanji kepadanya, hati yang hidup dalam zikir kepadanya, dan lisan yang menjadi saksi di dunia, sehingga syahadat itu bukan milik satu anggota tubuh, tetapi milik seluruh keberadaan manusia yang dipinjamkan Allah kepadanya. Dan hakikatnya, syahadat adalah Allah yang menyatakan dirinya melalui hamba, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka penciptaan seluruh makhluk adalah demi syahadat, demi kesaksian, demi pengakuan dan demi makrifat. Maka siapa yang bersyahadat, pada hakikatnya adalah dia yang bersyahadat atas dirinya melalui hambanya, dan hanya adalah tempat pancaran, sebagaimana cermin yang memantulkan wajah. Wajah itu bukanlah cermin, tetapi tanpa cermin, wajah tidak tampak. Maka demikianlah hamba, ia bukanlah Allah, tetapi tanpa hamba penyaksian Allah tidak tampak. Maka hamba dan syahadat adalah rahasia pertemuan antara ada dan tiada, antara fana dan baqa, antara hamba dan Tuhan. Dan siapa yang bersyahadat sejatinya adalah Allah yang menyatakan keesaannya melalui ruh hambanya. Maka pada kelanjutan penjelasan ini, semakin jelas bahwa syahadat bukan sekadar bacaan lisan yang keluar dari mulut manusia, bukan pula sekadar pengakuan formal dalam rangkaian ibadah syariat semata, tetapi syahadat adalah penyaksian hakiki yang mengikat seluruh jiwa dan raga manusia untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam amal, maupun dalam seluruh gerak kehidupan. Penyaksian ini pada hakikatnya dilakukan oleh ruh manusia jauh sebelum ia lahir ke dunia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ruh manusia telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, dan syahadat yang kita ucapkan di dunia pada hakikatnya adalah perwujudan kembali dari perjanjian azali yang telah Allah ambil dari kita di alam ruh. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia sejatinya sedang menyambung kembali janji purba tersebut, sedang menaksikan kembali apa yang telah ia saksikan dahulu, dan sedang mengikat dirinya kembali dalam kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusannya. Namun demikian, perlu dipahami pula bahwa siapa yang disyahadat, sesungguhnya bukan hanya manusia yang mengucapkannya di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah bersaksi atas keesaannya, para malaikat bersaksi, dan para ulama yang berilmu pun ikut menjadi saksi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, La ilaha illa huwal azizul hakim." Surah Ali Imran ayat 118. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang pertama kali bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, kemudian malaikat bersaksi, lalu orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Maka jelaslah bahwa syahadat bukan hanya milik manusia yang beragama Islam, tetapi ia adalah kesaksian universal yang melibatkan Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Dengan demikian, siapa yang disyahadat? Jawabannya adalah semua yang telah Allah perintahkan untuk menjadi saksi, mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, para malaikatnya, hingga hamba-hambanya yang diberi ilmu dan cahaya ma'rifat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qala la ilaha illallahu mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah," yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa yang disyahadat bukan sekadar mulut yang melafazkan kalimat, melainkan hati yang bersaksi dengan ikhlas. Jika hanya lisan yang mengucapkan tanpa hati yang menyaksikan, maka itu belumlah sempurna, bahkan bisa menjadi kesaksian yang hampa. Sebaliknya, jika hati sudah menyaksikan, maka seluruh amal perbuatan akan tunduk mengikuti kesaksian tersebut. Maka siapa yang disyahadat? Sesungguhnya, yang paling utama adalah hati manusia, sebab hati itulah yang menjadi pusat penyaksian, sementara lisan hanyalah penerjemah dari apa yang ada di dalam hati. Dalam ilmu ma'rifatullah, syahadat tidak berhenti pada kata-kata, tetapi ia adalah cermin dari hakikat diri manusia yang menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Syahadat berarti mematikan segala ilah selain Allah di dalam hati, mematikan segala ego, nafsu, cinta dunia, dan segala sesuatu yang dapat menjadi sekutu dalam hati selain Allah. Syahadat berarti membersihkan hati hingga hanya Allah yang tinggal di dalamnya, dan seluruh amal serta kehidupan diarahkan hanya untuknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin," yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat bukan sekadar pengakuan, melainkan perwujudan hidup yang sepenuhnya diserahkan hanya untuk Allah. Maka yang disyahadat adalah hati yang telah menyingkirkan segala selain Allah, lisan yang telah bersih dari ucapan dusta, ruh yang telah menyambung kembali perjanjian azali dengan Tuhannya, serta amal yang telah sejalan dengan ucapan dan keyakinan tersebut. Tidak cukup hanya manusia di dunia yang mengucapkannya, sebab Allah sendiri telah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi, dan setiap makhluk yang diciptakan Allah pun menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44 menyebutkan, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Yang artinya, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk, bahkan yang kita anggap benda mati sekalipun, sesungguhnya turut menjadi saksi dan bertasbih kepada Allah. Maka yang disyahadat pada hakikatnya bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pertanyaan siapa yang disyahadat terjawab dengan terang. Yang disyahadat adalah hati manusia yang ikhlas, ruh yang telah bersaksi sejak di alam azali, lisan yang mengucapkan dengan benar, amal perbuatan yang sesuai dengan ucapan dan keyakinan tersebut, malaikat yang senantiasa taat, orang-orang yang berilmu yang memahami hakikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertasbih kepadanya. Syahadat adalah perjanjian yang mengikat alam semesta, bukan hanya ritual manusia. Maka barang siapa memahami hal ini, ia akan menyadari bahwa setiap helaan nafasnya adalah syahadat, setiap gerakan tubuhnya adalah syahadat, setiap detak jantungnya adalah syahadat, dan seluruh hidupnya adalah syahadat yang mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'rifatullah yang sejati, bahwa syahadat bukan hanya ucapan, melainkan kesaksian hakiki dari seluruh wujud, dari Allah, dari malaikat, dari orang berilmu, dan dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, hakikat pertanyaan, siapa yang disyahadat, menuntut kita menembus kulit luar ucapan menuju inti penyaksian. Sebab syahadat bukan sekadar kalimat yang diucapkan oleh lisan, melainkan peneguhan perjanjian azali, pembersihan pusat kesadaran, dan pemfanaan keakuan, hingga tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang Maha Esa. Dan sepanjang jalan itu, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pemandu agar kita tidak tersesat antara kilau pengalaman batin dan disiplin kebenaran wahyu. Oleh karena itu, makrifat yang selamat selalu berakar pada syariat, mengalir melalui tarikat, memuncak di hakikat, dan tegak mapan dalam makrifat. Sehingga syahadat dipahami bukan hanya sebagai aku bersaksi di bibir, melainkan Allah menyatakan di kedalaman wujud.
Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 18 yang bermakna bahwa Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan para ulama yang menegakkan keadilan turut menjadi saksi. Sehingga jelaslah mula-mula syahadat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sedangkan manusia pada ranah syariat hanyalah mengulang pengakuan yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz dan dihidupkan dalam diri oleh cahaya tauhid. Inilah sebabnya ayat perjanjian azali dalam surah Al-A'raf ayat 172 menjadi tonggak makna. Ketika Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Seluruh ruh menjawab, "Benar, kami menjadi saksi." Maka di alam arwah telah terjadi syahadatul awal, yakni persaksian pertama yang murni sebelum intervensi hawa nafsu, sebelum tabir keakuan, sebelum hiruk-pikuk dunia, dan di dunia persaksian itu diperbaharui sebagai syahadatul kalimat yang sah secara hukum dan menjadi gerbang Islam. Namun Al-Quran mengajarkan bahwa ucapan kosong tanpa pengetahuan yang teguh tidak memadai. Oleh karena itu, Allah memerintahkan, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah." Dalam surah Muhammad ayat ke-19, sehingga syahadat yang lurus mensyaratkan ilmu yang menenangkan akal, zikir yang melembutkan hati, dan amal yang memvalidasi pengakuan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati akan masuk surga, menandaskan bahwa yang sah bukan bunyi huruf melainkan keadaan batin. Sebab lidah dapat berpura-pura sementara hati tidak dapat menyembunyikan hakikatnya di hadapan Yang Maha Mengetahui. Dan sabda tentang ihsan dalam hadis Jibril menambahkan poros kualitas syahadat, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihat engkau, sehingga musyahadah atau penyaksian menjadi nyala yang menerangi setiap amal. Mengubah kalimat menjadi keadaan, menggeser aku berkata menjadi aku menyaksikan, dan pada puncaknya, aku yang maha saksi menyingkapkan diriku di balik dirimu. Pada level ini ditampakkan rahasia hadis qudsi yang masyhur, bahwa bila Allah mencintai seorang hamba, Dia menjadi pendengaran yang dengannya hamba itu mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya hamba itu melihat, menjadi tangan yang dengannya hamba itu bertindak, dan menjadi kaki yang dengannya hamba itu melangkah. Artinya sifat-sifat basyariah yang semula merasa mandiri ditundukkan menjadi instrumen amanah. Sedangkan pelaku hakiki disadari hanyalah Allah, dan inilah yang disebut fana filah, lalu bakok bilah, yaitu lenyapnya klaim kepemilikan dan kekuasaan diri, demi tegaknya kesadaran sebagai hamba, bukan tenggelam dalam hulul atau itihad yang tertolak, melainkan tunduk sepenuhnya pada tanzih dan tasbih Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, sekalibus Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, sehingga syahadat menyatukan tanzih yang mensucikan Allah dari perserupaan, dan tasbih yang menyadarkan kedekatan ilmu, kudroh dan ihatahnya. Dari titik ini kita menafsir asyhadu, bukan hanya aku bersaksi, melainkan aku hadir sadar di hadapan Yang Maha Saksi. Sementara an berfungsi sebagai penghubung yang menafikan selain Allah lalu menetapkan hanya Dia. La ilaha berperan membakar berhala-berhala halus di dada seperti cinta pujian, ria, ujub, takabur, dan yakin palsu pada sebab. Ilallah menjadi puncak penetapan bahwa yang ada hanyalah Allah sebagai tujuan ibadah, tempat harap, tumpuan takut, sandaran pasrah. Wa asyhadu kedua menegaskan bahwa kesaksian pertama tidak pernah sempurna tanpa pintu kenabian. Anna Muhammadan menetapkan pribadi dan sir yang lahir batinnya menjadi teladan. Sedangkan Rasulullah mematri bahwa jalan keselamatan, ketersambungan dan kebenaran amal hanya sah jika melewati kerasulan. Disinilah kita pahami mengapa Al-Quran menamai Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam dan uswah hasanah yang mesti diikuti. Serta mengapa ayat taatilah Allah dan taatilah Rasul selalu berdampingan, sebab syahadat kepada kerasulan ialah syahadat pada metodologi ilahi, yang memagari pengalaman batin agar tidak liar tersesat oleh lintasan khotir dan halusinasi rohani. Dari sisi amaliyah, syahadat meniscayakan transformasi, solat yang khusyuk, zakat yang membersihkan, puasa yang menundukkan syahwat, haji yang menyatukan tubuh dan ruh dalam talbiyah la syarikalak. Dan akhlak menjadi buah paling nyata dari tauhid, sebab siapa yang mengesahkan Allah akan memuliakan manusia, menepati janji, jujur dalam muamalah, rendah hati di tengah karunia, sabar ketika sempit, syukur ketika lapang, tegas terhadap batil dan lembut terhadap makhluk, dan tidak akan menggantungkan hati pada sebab duniawi, karena ia telah berpegang pada tali yang tak akan putus, yaitu iman yang menafikan togut dan menetapkan uluhiyah Allah. Mengenai keluasan syahadat, Al-Quran memberitakan bahwa langit, bumi, dan seluruh yang di dalamnya bertasbih. Artinya, seluruh makhluk adalah saksi kosmis yang menunjuk kepada Yang Maha Esa. Maka di cakrawala dan di jiwa ada tanda-tanda yang mengantar hamba kembali kepada ikrar azali.
Dan siapa yang menutup telinga dari tanda-tanda ini, berarti ia menutupi syahadat jiwanya sendiri. Dari sisi takdir, kalimat tauhid adalah cahaya yang dititipkan di dada orang beriman. Ia menolong ketika sekarat sehingga lisan dimudahkan mengucap la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi, bahwa siapa yang akhir perkataannya kalimat tauhid niscaya masuk surga. Namun hadirin arif mengingatkan bahwa kemudahan kalimat akhir hayat itu buah dari kebiasaan zikir yang memadukan lisan, hati, dan amal di sepanjang umur. Maka bacalah kalimat thayyibah, peliharalah dengan ilmu dan adab, dan jagalah dengan amal soleh agar tidak menjadi klaim kosong. Lebih dalam lagi, syahadat adalah amanah yang disebut Al-Quran ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya enggan memikulnya karena berat. Lalu manusia memikulnya dan banyak menzalumi dirinya sendiri. Sebab syahadat berarti janji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak memperalat agama, tidak menyuap hati dengan dunia, dan tidak menodai amanah dengan ria. Bila demikian, siapakah yang disyahadat pada puncak makna makrifat? Jawaban yang lurus dan selamat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi agung yang menyatakan keesaannya, para malaikat sebagai saksi ketaatan yang suci, para ulul ilmi sebagai saksi ilmiah yang adil, ruh-ruh anak Adam yang telah mengikrarkannya di alam azali, hati para mukmin yang memeliharanya dengan zikir, lisan mereka yang membunyikannya dalam lafaz yang benar, dan anggota tubuh mereka yang membuktikannya dalam amal berkelanjutan. Dengan demikian, orang yang bersyahadat bukan hanya yang berucap, melainkan yang hidup di bawah disiplin tauhid. Ia menisbatkan segala nikmat kepada Allah, memandang musibah dengan sabar dan husnuzan, berjalan di bumi dengan tawadu, menolong dengan ikhlas, memaafkan demi ridho Allah, dan menutup setiap hari dengan istighfar karena menyadari bahwa segala kebaikan taufik darinya dan segala kekurangan datang dari dirinya. Di hadapan realitas ini, syahadat adalah akar yang menegakkan pohon kehidupan beriman, sebagaimana perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit, berbuah di setiap musim dengan izin Tuhannya, sehingga semakin kuat tauhid semakin ranum akhlak, dan semakin jernih makrifat semakin tegas komitmen syariat. Sebab tidak ada jalan pintas ke hakikat tanpa jembatan syariat, dan tidak ada baqo tanpa fana atas nafsu. Maka tegakkan syahadat dengan ilmu yang jernih, perbanyak zikir la ilaha illallah dalam tarikan dan hembusan nafas, agar batin tidak tersela oleh berhala halus. Hiasi diri dengan syalawat atas Nabi Muhammad SAW, karena beliau pintu rahmat dan penjaga keseimbangan cinta kepada Allah agar tidak liar tanpa adab. Dan jadikan sunnah beliau sebagai garis panduan dalam ibadah, muamalah, keluarga dan sosial, sebab mengagungkan risalah adalah wujud nyata dari syahadat kedua. Akhirnya, rahasia besar syahadat adalah pengembalian seluruh aku kepada Engkau, hingga hamba berkata dalam sikap dan amal, bukan sekadar kata, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka, pada hari ketika tabir tersingkap dan segala yang selainnya tampak fana, seperti firman segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, para saksi akan dipanggil. Para malaikat, para nabi, para ulama dan hati-hati yang putih, dan syahadat yang benar akan menjadi cahaya di hadapan mereka. Sedang syahadat yang dusta akan padam sebelum menyeberangi titian. Maka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita syahadat yang sempurna pada lisan yang jujur, hati yang ikhlas, akal yang tercerahkan, amal yang sah, akhlak yang luhur, dan penutup hidup yang husnul khatimah. Agar ketika kembali kepadanya, kita dibangkitkan dalam kelompok orang-orang yang memenuhi janji azali dengan setia. Dan pada saat itulah kita memahami dengan sebenar-benarnya bahwa yang disyahadat, yang menyaksikan dan yang disaksikan hanyalah Allah yang Maha Esa, sementara kita hanyalah hamba yang memantulkan cahayanya. Sesungguhnya pendalaman makrifat atas pertanyaan siapa yang disyahadat menuntun kita memasuki rahasia yang melampaui bunyi huruf dan terjemah arti. Sebab dua kalimat agung itu pada mulanya bukanlah milik lidah, melainkan milik cahaya yang ditiupkan ke dalam ruh. Dan karena itulah Al-Quran meningkap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan keesaannya. Malaikat suci menyaksikan, dan para ulul ilmi menegakkan kesaksian dengan keadilan.
maka asal persaksian adalah kalam Allah yang qadim, sedangkan ucap manusia hanyalah gema yang dikembalikan, sebuah amanah yang dihidupkan di dada melalui ilmu, zikir, dan amal yang sah menurut syariat. Oleh sebab itu, dalam jalan pengetahuan ilahi, syahadat dipahami melalui 4 dimensi yang saling meneguhkan. Pertama, syariat yang mewajibkan lafaz yang benar, menuntut pembenaran hati, dan memagari seluruh ibadah. Kedua, tarekat yang membiasakan nafi dan itsbat dalam zikir sehingga kalimat thayyibah mengalir di setiap tarikan dan hembusan nafas, menundukkan hawa, menertibkan lintasan hati, dan melatih hadir di hadapan Allah. Ketiga, hakikat yang menyingkap bahwa semua yang selain Allah itu fana dan bergantung, sedang wujud hakiki hanya miliknya, sehingga nafi pada kalimat tauhid bukan sekadar menolak berhala lahir, tetapi mencabut berhala halus seperti ria, ujub, sombong, rakus, dan rasa memiliki yang berlebihan. Keempat, marifat yang memuncak pada musyahadah, yakni keadaan batin ketika hamba menyadari bahwa ilmu Allah meliputi, pengaturannya sempurna, kudratnya tiada batas, dan rahmatnya mendahului murkanya, hingga ibadah dirasakan sebagai jawaban penuh syukur atas tajalli nikmat, bukan sekedar beban kewajiban. Dari sinilah rahasia siapa yang disyahadat dijawab dengan hikmah. Pada awalnya Allah yang Maha Saksi menyatakan dirinya, malaikat suci meneruskan saksi itu, ruh anak Adam mengiyakannya di alam azali, lalu di dunia lisan mengikrarkan, hati mengokohkan, akal menimbang dengan ilmu, dan anggota tubuh membuktikan dalam amal yang adil serta akhlak yang lembut. Namun pendalaman ini tidak boleh tergelincir pada ilusi penyatuan zat, sebab tanzih Al-Quran menegaskan bahwa tiada sesuatu pun serupa dengannya. Sementara kedekatan yang dijanjikan adalah kedekatan ilmu dan rahmat, bukan peleburan hakikat hamba ke dalam ketuhanan. Maka jalan yang selamat adalah jalan Rasulullah SAW, memurnikan tauhid, menapaki sunnah, dan menjaga adab. Karena syahadat kedua adalah kunci agar pengalaman batin selalu berada di bawah bimbingan wahyu. Ketika seorang salik menafsir asyhadu, ia tidak berhenti pada pengakuan formal aku bersaksi, tetapi naik kepada kesadaran aku hadir di hadapan yang maha menyaksikan, yang pengetahuannya meliputi rahasia dan yang tampak. Sedangkan la ilaha dipahami sebagai penebangan berhala-berhala batin yang mengikat hati pada selain Allah, dan illallah sebagai penetapan ubudiyah murni dalam cinta, takut, harap, tawakal, dan ridha, sehingga setiap gerak berubah menjadi ibadah, belajar menjadi ibadah karena niat menghidupkan kebenaran, bekerja menjadi ibadah karena menafkahi yang halal, memimpin menjadi ibadah karena menegakkan amanah dan keadilan, berkeluarga menjadi ibadah karena memelihara kasih sayang dan adab, bahkan rehat menjadi ibadah karena ia menyiapkan kekuatan untuk taat. Inilah buah syahadat ketika menjadi keadaan, bukan sekadar kalimat. Pada titik ini, hadis tentang ihsan menjelma kompas, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihat kita. Sehingga muraqabah menjadi nafas batin, muhasabah menjadi cermin harian, dan istighfar menjadi penyapu debu hati yang halus. Seorang yang syahadatnya hidup akan memaknai nikmat sebagai titipan yang harus ditunaikan, musibah sebagai panggilan untuk sabar, dan kejayaan sebagai ujian paling berat bagi syukur. Maka ia tidak mudah terhanyut oleh pujian karena mengetahui semua taufik berasal dari Allah, dan tidak hancur oleh celaan karena tempat bergantungnya bukan sanjungan makhluk. Demikian pula pada ranah ilmu, syahadat mendorong kejernihan berpikir. Ia menghindari taklid buta, mencintai kebenaran lebih dari menang debat. Memegang kaidah bahwa segala yang disandarkan kepada agama harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, serta memuliakan warisan para ulama yang amanah. Di ranah sosial, syahadat menuntut keadilan, sebab kesaksian bahwa Allah Esa meniadakan segala bentuk kezoliman. Ia melahirkan keengganan menipu dan korup, mendorong ekonomi yang bersih, menuntut kepemimpinan yang jujur, melindungi yang lemah, menyantuni yang fakir, mengasihi yatim dan janda, memuliakan tetangga serta menyejukkan perbedaan dengan hikmah.
Di ranah keluarga, syahadat menghadirkan sakinah karena kepala rumah tangga memahami amanah sebagai ibadah bukan kekuasaan. Pasangan menjaga ifat dan saling menolong dalam ketaatan. Anak dibesarkan dengan ilmu, adab, dan zikir, sementara rumah menjadi majelis takwa yang dihidupkan oleh sholat berjamaah, tilawah, dan sholawat. Di ranah batin terdalam, syahadat menjadi nyala yang menuntun seorang hamba di momen sekarat. Sebab, siapa yang membiasakan lisan dan hati dengan kalimat tauhid akan dimudahkan ketika akhir hayat. Namun kemudahan itu adalah anugerah yang biasanya mengikuti kebiasaan sepanjang usia. Karena itulah para salik menata hari dengan wirid yang waras, memperbanyak kalimat thayyibah tanpa melalaikan kewajiban, melazimi sholawat agar selalu bersama bimbingan Rasul, memperindah akhlak karena akhlak yang mulia adalah cermin tauhid yang benar, dan menjaga halal haram karena makanan dan harta yang bersih menumbuhkan doa yang mustajab. Jika ada yang bertanya apakah makrifat menjadikan syariat tak lagi perlu, jawabnya tidak. Karena hakikat tanpa syariat adalah fata morgana, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah rangka yang kering. Yang dicari adalah perpaduan lurus, ilmu yang menunjukkan jalan, amal yang menapak pasti, dan hal yang menyejukkan jiwa di bawah kendali adab. Akhirnya, jawaban paling dalam tentang siapa yang disyahadat tersusun demikian. Allah yang Maha Saksi adalah sumber kesaksian dan tujuan ibadah. Malaikat adalah saksi ketaatan, para ulama adalah saksi keadilan ilmiah. Ruh-ruh anak Adam telah memberi kesaksian di alam azali. Hati para mukmin memeliharanya dengan zikir dan yakin. Lisan mereka mengikrarkannya dengan lafaz yang lurus. Akal mereka membelanya dengan hujah yang terang, dan anggota tubuh mereka membuktikannya dengan amal yang soleh. Sehingga dua kalimat itu bukan lagi sekadar dua kalimat, melainkan dua sayap yang menerbangkan seorang hamba dari lembah kehinaan nafsu menuju dataran lapang ubudiyah, dari gelapnya syirik hafi menuju terang benderang tauhid, dari kerutan batin menuju ketenangan yang Allah janjikan bagi hati yang berzikir. Dan tatkala hijab dibuka pada hari perjumpaan, syahadat yang hidup akan tampak sebagai cahaya yang memimpin langkah menyeberangi titian, sedang syahadat yang hampa padam sebelum mencapai tepi. Karena itu, tegakkanlah syahadat dengan ilmu yang jernih, peliharalah ia dengan zikir yang tenang, buktikanlah ia dengan amal yang adil, hiasi dengan akhlak yang lembut, mohonkan penjagaan dengan doa yang penuh harap, dan tutup setiap hari dengan istighfar yang mendalam. Agar ketika kita kembali kepadanya, kita kembali sebagai saksi yang setia kepada janji azali, dan pada saat itulah menjadi jelas seterang matahari bahwa yang disyahadat, yang menyaksikan, dan yang disaksikan hanyalah Allah yang Maha Esa, sedangkan kita hanyalah hamba yang dimuliakan karena diizinkan memantulkan cahaya persaksiannya. Sesungguhnya, ketika seorang salik bertanya lebih dalam, siapakah yang disyahadat, bagaimanakah persaksian itu terjadi, di manakah ia bersemayam, dan bagaimana ia menjelma menjadi keadaan yang hidup, maka jawabannya mesti ditarik dari sumber wahyu yang suci, yakni Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi Muhammad SAW, lalu diolah dengan kebeningan ilmu, dikokohkan oleh zikir yang terus-menerus, dibuktikan oleh amal yang sah dan ikhlas, serta dihiasi oleh adab yang halus, sebab makrifat yang selamat tidak pernah memutus tali syariat, dan hakikat yang bercahaya tidak pernah menyalahi jalan Rasul. Maka mula hakikat syahadat tersingkap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan keesaannya dalam surah Ali Imran ayat 18, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Para malaikat turut bersaksi, dan orang-orang yang berilmu menegakkan kesaksian itu dengan keadilan, sehingga asal persaksian bukan dari lidah manusia, melainkan dari kalam dan kehendak ilahi yang maha tinggi, sedangkan manusia hanyalah cermin yang memantulkan cahaya kesaksian tersebut. Pada taraf azali, seluruh ruh anak Adam telah ditanya dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh ruh menjawab, "Benar, kami menjadi saksi." Itulah syahadatul awal yang murni, yang kemudian di dunia dihadirkan kembali sebagai syahadatul kalimat melalui lisan, lalu disemaikan ke dalam hati sebagai syahadatul haqiqah, dan pada puncaknya dijadikan keadaan musyahadah, yakni penyaksian yang hidup, sehingga seorang hamba bukan lagi sekadar berkata, melainkan menjadi saksi yang berjalan. Oleh sebab itu, Al-Quran memerintahkan dalam surah Muhammad ayat ke-19, "Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah," menegaskan bahwa syahadat mensyaratkan ilmu yang benar agar lisan terjaga dari latah, akal selamat dari syubhat, dan hati tersirami yakin,
Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan bahwa barang siapa mengucap La ilaha illallah dengan ikhlas dari hati, niscaya ia masuk surga, yang bermakna bahwa inti syahadat adalah ikhlas, yaitu peniadaan sekutu di pusat kesadaran, sehingga yang tinggal hanyalah Allah sebagai satu-satunya tujuan cinta, takut, harap, tawakal, ridha, dan penyerahan diri. Pada jalan makrifat, kalimat tauhid dibaca dengan nafi dan itsbat yang hidup. La ilaha, menafikan segala sesembahan lahir dan batin, termasuk berhala halus seperti ria, ujub, sombong, rakus, dan rasa memiliki yang berlebihan, sedang illallah, menetapkan hanya Allah sebagai yang dituju, yang dimintai, yang ditakuti, yang disyukuri, yang dipuji, dan yang ditaati, sehingga seluruh fungsi jiwa dikembalikan kepada poros tauhid. Namun penetapan ini tidak boleh dicampur dengan ilusi penyatuan zat, sebab Al-Quran menegaskan tanzih bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, sementara kedekatan yang dirasakan para arif ialah kedekatan cinta, ilmu dan rahmat, bukan peleburan hakikat hamba ke dalam ketuhanan. Oleh karena itu, jalan yang selamat adalah jalan sunnah, yaitu syariat yang tegak, zikir yang tenang, akhlak yang mulia, dan adab yang rapi. Di dalam tubuh syahadat, kata asyhadu menuntut kehadiran sadar di hadapan yang maha menyaksikan, bukan gugusan kata tanpa rasa. An berfungsi sebagai jembatan makna yang mengantar dari pengakuan menuju penetapan. La ilaha menumbangkan singgasana hawa nafsu yang licik. Illallah menegakkan singgasana ubudiyah yang jernih. Wa asyhadu kedua mengajarkan bahwa kesempurnaan tauhid mustahil tanpa pintu kerasulan. Anna Muhammadan menempatkan Nabi yang mulia sebagai manusia teladan dengan sir kenabian yang agung, dan Rasulullah mematri legitimasi jalan, sehingga setiap pengalaman batin harus ditimbang di atas neraca sunnah. Dari hasil penimbangan itu, tumbuhlah buah-buah syahadat dalam kehidupan, sebagaimana perumpamaan kalimat baik dalam surah Ibrahim ayat 24, akarnya menghunjam kuat, cabangnya menjulang, dan buahnya hadir di setiap musim dengan izin Tuhannya. Maka orang yang syahadatnya hidup akan menampakkan solat yang khusyuk, zakat yang menyucikan, puasa yang menghaluskan, haji yang memekarkan talbiyah tauhid, muamalah yang jujur, amanah yang kuat, kesabaran di kala sempit, kesyukuran di kala lapang, keberanian menegakkan yang hak, kelembutan pada makhluk, penjagaan halal haram yang ketat, dan kesediaan meminta maaf serta memaafkan demi ridho Allah. Syahadat yang demikian menata ilmu agar bersih dari taklid buta, menata hati agar tenang dalam murakabah dan muhasabah, menata niat agar setiap kerja duniawi menjadi ibadah karena diniatkan untuk memenuhi amanah, menafkahi keluarga, menolong sesama, dan membangun kemaslahatan, sekaligus menata rasa agar tidak tergantung kepada sebab ketergantungan hakiki hanya kepada musabibul asbab. Bila ditilik dari sisi kosmis, seluruh alam bertasbih sebagaimana diberitakan oleh surah Al-Isra ayat 44, maka langit bumi, burung, gunung, angin, air, dan segala yang kita juluki benda mati, sejatinya mengumandangkan persaksian kepada Yang Maha Esa. Sementara manusia diberi kehormatan dan beban amanah untuk merangkum tasbih kosmis itu ke dalam syahadat yang sadar. Namun amanah ini berat, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sehingga banyak manusia menzalimi diri dengan syirik yang samar, yakni menginginkan pandangan makhluk, memuja citra diri, memperjualbelikan agama, atau menukar kebenaran dengan keuntungan sempit. Untuk itu syahadat menuntut latihan batin yang terus-menerus. Menyiapkan niat sebelum amal, mengawasi hati ketika amal, dan membersihkannya setelah amal dengan istighfar dan rasa syukur, sebagaimana diajarkan oleh salaf yang soleh. Pada fase kedewasaan jiwa, syahadat menuntun seseorang melalui tingkatan nafsu, dari nafsu yang cenderung memerintah pada keburukan, menuju jiwa yang tenang, ridho, dan diridhoi, serta akhirnya jiwa yang paripurna. Dan jalan ini dibuka bukan oleh teknik psikologi semata, melainkan oleh cahaya wahyu yang dibaca, direnungkan, dan diamalkan, serta ditemani salawat kepada Nabi, agar bimbingan risalah selalu menyertai dan membetulkan arah. Ketika syahadat menjadi keadaan, hadis ihsan menjadi nafas batin. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu, sehingga setiap langkah disadari dalam pengawasan ilahi,
waktu menjadi berharga, lisan terjaga dari dusta, telinga terjaga dari yang haram, mata ditundukkan dari yang menodai kolbu, perut diisi yang halal agar doa tidak terhalang, tangan dijauhkan dari yang bukan haknya, kaki diarahkan ke majelis ilmu dan amal, dan pikiran dibersihkan dari seuzon kepada Allah serta kepada manusia. Dengan demikian, pertanyaan siapakah yang disyahadat mendapat jawaban bertingkat. Pada hakikat asal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi agung menyatakan dirinya, lalu para malaikat menjadi saksi ketaatan yang suci, kemudian para ulul ilmi menjadi saksi keadilan ilmiah, berikutnya ruh seluruh anak Adam menjadi saksi di alam azali. Sesudah itu hati para mukmin memelihara kesaksian dengan zikir dan yakin, lisan mereka mengikrarkannya dengan lafaz yang lurus, akal mereka menjaganya dengan hujjah yang terang, dan anggota tubuh mereka membuktikannya dalam amal yang istiqomah. Maka syahadat yang benar bukan kata yang hampa, melainkan janji azali yang ditepati setiap hari. Bukan klaim yang kaku, melainkan cahaya yang menuntun di kala senang dan susah. Bukan sekedar simbol keanggotaan, melainkan ekosistem hidup yang menata ilmu, ibadah, akhlak, ekonomi, kepemimpinan, keluarga, dan peradaban. Dan ketika maut mendekat, syahadat menjadi sejuk laksana mata air, karena lisan yang terbiasa dengan kalimat thayyibah, hati yang terbiasa bermurakabah, dan anggota tubuh yang terbiasa dalam ketaatan, dengan izin Allah, akan dimudahkan untuk menutup hidup dengan kalimat tauhid. Sesuai sabda Nabi bahwa siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dan kemudahan itu kerap kali merupakan buah dari kebiasaan harian. Membaca kalimat tauhid di sela kerja, menutup malam dengan zikir dan istighfar, membuka pagi dengan syukur, merutinkan salawat agar kasih Nabi menyertai, serta memelihara silaturahim sebagai bukti cinta yang nyata. Pada akhirnya, ma'rifat yang memadukan tanzih dan tasbih akan menjaga salik dari dua jurang, yaitu jurang pengingkaran rasa yang membatu dan jurang pengaburan syariat oleh rasa yang liar, sehingga ia selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan ijma para ulama yang amanah, dan berdoa agar ditetapkan di atas kalimat yang teguh, sebagaimana doa para nabi dan orang soleh. Maka benarlah bahwa yang disyahadat, yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah Allah yang Maha Esa sebagai pusat segala penyaksian, sedangkan kita hanyalah hamba yang dimuliakan karena diizinkan memantul sebagai saksi di bumi. Dan kemuliaan itu hendaknya dibalas dengan kerendahan hati, kesungguhan belajar, ketekunan beramal, keluasan memaafkan, dan kejujuran mencari ridhonya. Hingga pada hari ketika segala rahasia dibuka, dan segala yang selainnya tampak fana sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88, bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, syahadat yang hidup memancar sebagai cahaya di wajah, ketenangan di hati, dan keselamatan di perjalanan menujunya, sedangkan syahadat palsu padam sebelum menyeberangi titian. Maka mohonlah kepada Allah agar meneguhkan kita dalam syahadat yang sempurna, pada lisan yang jujur, hati yang ikhlas, akal yang tercerahkan, amal yang sah, akhlak yang lembut, rizki yang halal, lingkungan yang saleh, penutup hidup yang baik, dan kebangkitan dalam kelompok orang-orang yang menepati janji azali. Sehingga rahasia agung ini sempurna. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan seluruh wujud menjadi saksi atasnya. Segala perjalanan ma'rifat sesungguhnya adalah perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu mengenal Allah. Sebab dari ma'rifat inilah seluruh amal menemukan ruhnya. Syariat ibarat jalan, thariqat ibarat kendaraan, hakikat ibarat arah tujuan, dan ma'rifat adalah sampai kepada Allah dengan hati yang tunduk penuh cinta. Tanpa ma'rifat, ibadah bisa menjadi rutinitas kering. Namun, dengan ma'rifat, ibadah berubah menjadi taman yang subur, dipenuhi cahaya keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka segeralah kamu kembali kepada Allah, sesungguhnya Aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untukmu. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 50.
Ayat ini menegaskan bahwa akhir dari perjalanan manusia bukanlah dunia, bukan pula sekedar surga atau takut neraka, tetapi kembali kepada Allah. Ma'rifatullah bukanlah sekedar pengetahuan rasional, melainkan penyaksian dengan hati yang bening. Ia menuntut penyucian diri, mujahadah, muraqabah, dan kerendahan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai kitab hikmah ulama tasawuf. Mengenal diri adalah gerbang mengenal Allah. Diri yang hakiki bukanlah jasad, bukan pula nafsu, tetapi ruh yang berasal dari tiupan Allah. Bila seorang hamba menyingkap tabir dirinya, ia akan menyaksikan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka, penutup dari segala perjalanan ini adalah kesadaran total bahwa tiada wujud hakiki selain Allah. Kita hanyalah cermin, dan Dia adalah cahaya yang tampak dalam cermin itu. Dunia hanyalah persinggahan, amal hanyalah bekal, dan Allah adalah tujuan akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua makrifat yang murni, hati yang bersih, dan mata batin yang mampu menyaksikan keindahannya. Semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang mengenalnya dengan sebenar-benarnya, hingga ketika pulang, kita kembali dengan tenang, sebagaimana firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Inilah penutup, sebuah doa agar jalan makrifat tidak berhenti pada kata, tetapi menjadi nafas, amal, dan cahaya yang menuntun kita kembali ke pangkuannya.